Gattuso jadi unggulan gantikan Spalletti di timnas Italia. Timnas Italia sedang mencari pengganti dari Luciano Spalletti dan Federasi Sepak Bola Italia langsung bergegas menyusun rencana baru. Nama Gennaro Gattuso kini menjadi yang paling difavoritkan untuk posisi tersebut. Mantan gelandang AC Milan itu dikabarkan sudah dihubungi oleh pihak federasi. Meski Gattuso diunggulkan, beberapa nama lain masih diperhitungkan. Ronaldo Rossi dan juga Fabio Cannavaro yang merupakan legenda Piala Dunia 2006 termasuk ke dalam radar. Seliko menang 1-0 lolos ke Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti akhirnya meraih kemenangan perdana bersama timnas Brasil di Neoquímica Arena. Menjamu Paraguay, Vinicius Junior berhasil memanfaatkan umpan dari Matheus Cunha dan menjadi penentu hasil pertandingan. Dengan kemenangan tipis 1-0, Brasil dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Vinicius Junior dan kawan-kawan kini mengumpulkan 25 poin dari 16 pertandingan di peringkat kedua klasemen zona CONMEBOL. Brasil menjadi tim kedua yang lolos ke Piala Dunia 2026 dari zona CONMEBOL. Mereka menyusul Argentina yang sudah terlebih dahulu berhasil mengamankan tiket untuk lolos. Menang 2-0, La Celeste makin mendekati Piala Dunia. Timnas Uruguay mengatasi Venezuela 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Hasil itu membuat Uruguay kini semakin dekat dengan Piala Dunia. Gol Uruguay dicetak oleh Rodrigo Aguirre dan juga Georgian de Arrascaeta. Tambahan 3 poin membuat Uruguay kini mengemaskan 24 poin dari 16 pertandingan dan menempati urutan yang ketiga bersama dengan Ekuador dan juga Paraguay yang mengoleksi poin yang sama. Dengan menyisakan 2 pertandingan lagi, timnas Uruguay sudah dipastikan mengamankan tempat setidaknya untuk berlaga di babak playoff. Diganyang Jepang 0-6, Indonesia sampai catatan buruk 1976. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-6 dari Jepang. Ini membuat skuad Garuda menyamai catatan buruk di tahun 1976. Hal ini menjadi catatan buruk kedua untuk Indonesia dalam sejarah pertemuan melawan tim negeri Samurai. Indonesia sebelumnya juga pernah kalah 0-6 pada Agustus 1976 atau hampir setengah abad yang lalu. Ini calon timnas Indonesia di round keempat kualifikasi Piala Dunia. Semua pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah selesai. 6 tim yakni Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan juga Indonesia meraih tiket ke putaran yang keempat. Ke-6 tim ini harus melanjutkan perjuangan di babak tambahan penentuan. Format babak ini menggunakan mini grup terpusat dan memperebutkan 2 tiket terakhir ke putaran final. Resmi, Igor Tudor jadi pelatih Juventus untuk musim depan. Spekulasi mengenai pergantian pelatih di Juventus akhirnya terjawab sudah. Manajemen klub memastikan akan melanjutkan kerjasama dengan Igor Tudor untuk musim depan. Meski sempat beredar rumor Juventus mencari pelatih baru termasuk beberapa nama besar yang dikaitkan, tetapi akhirnya pilihan tetap jatuh kepada Tudor. Mantan tangan kanan klub di Liverpool gabung dengan Manchester City. Mantan asisten jargon klub di Liverpool yakni Pep Lijnders bergabung dengan Manchester City. Lijnders akan menjadi asisten pelatih The Citizen di bawah manajer Pep Guardiola. Lijnders akan bertugas sebagai asisten pelatih mengisi posisi yang sebelumnya ditempatkan oleh John Malillo. Lijnders dan juga Friends akan mulai bekerja sama membantu Guardiola menyiapkan tim menjelang Piala Dunia antar klub 2026. Simon Lenglet resmi putuskan kontrak dengan Barcelona. Barcelona resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan Simon Lenglet. Pemutusan kontrak ini terjadi setelah proses negosiasi yang cukup panjang. Lenglet bahkan rela melepas sisa gajinya sekitar 16 juta euro. Hal ini demi kelancaran proses pemutusan kontrak dan kepindahannya menuju Atletico Madrid. Setelah resmi dilepas, Lenglet langsung bergabung dengan Atletico Madrid secara permanen, yang menekan kontrak berdurasi 3 tahun yang berlaku hingga tahun 2028. Edin Dzeko jadi rebutan 2 tim Italia. Meski sudah tidak muda lagi, Dzeko tetap memiliki peminat. Football Italia melaporkan tanda tangan Dzeko saat ini menjadi rebutan 2 tim Italia yakni Bologna dan juga Fiorentina. Dzeko bakal menyandang status free agent di tanggal 30 Juni nanti. Pasalnya Dzeko memilih hengkang dan tidak menandatangani perpanjangan kontrak dari Fenerbahce. Dzeko sendiri menutup musim 2024-2025 dengan catatan 21 gol serta 8 assist dari
53 penampilan. Thomas Frank makin dekat ke pangkuan Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur telah menemukan sosok pengganti dari Ange Postecoglou di kursi pelatih kepala. Daily West dilaporkan memilih menunjuk pelatih Brentford yakni Thomas Frank. Proses negosiasi antara Tottenham dan juga Brentford telah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Pakar transfer Fabrizio Romano pun menyebut kedua tim telah mencapai kesepakatan. Tottenham bakal mengeluarkan dana sebesar 10 juta pound sterling untuk bisa mendaratkan Thomas Frank ke London Utara. Tetapi siap culik 2 bintang milik Liverpool. Everton tengah merencanakan langkah berani di bursa transfer musim panas dengan mencoba mendatangkan 2 pemain Liverpool, yakni Ben Doak dan juga Joe Gomez. Dengan keinginan Moyes menambah 2 bek sayap dalam skuadnya, Gomez dianggap cocok baik sebagai bek kanan maupun bek tengah. Selain Gomez, Everton pun dikabarkan tertarik kepada Ben Doak yang menjalani masa peminjaman di Middlesbrough di musim ini. Klub IPL ini juga berminat datangkan Jadon Sancho. MU kini mendapatkan calon pembeli baru untuk Jadon Sancho. Kabar terbaru menyebutkan bahwa West Ham United kini tertarik membawa pulang sang bintang ke kota London. Menurut laporan ESPN, The Hammers dinilai membutuhkan tambahan amunisi di sektor depan setelah nyaris terdegradasi di musim lalu akibat serangan yang kurang tajam. MU sendiri disebut sudah mendapatkan bandrol untuk pemainnya itu. Setan Merah dikabarkan meminta minimal 25 juta pound sterling sebagai harga transfer mantan wonderkid dari Manchester City tersebut. Chelsea naikkan tawaran untuk McMahon. Chelsea dikabarkan telah meningkatkan tawaran untuk kiper AC Milan yakni McMahon menjadi 21 juta euro. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, tawaran ini mungkin cukup untuk bisa menyelesaikan transfer sebelum Piala Dunia antar klub. McMahon dilaporkan sudah memutuskan untuk meninggalkan AC Milan yang merasa kecewa karena janji perpanjangan kontrak tidak ditepati oleh manajemen klub. Jika transfer ini terjadi, McMahon akan menjadi bagian penting dari proyek Chelsea untuk musim depan. Manchester United bakal impor striker dari Italia. Perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah dikabarkan sedang mempertimbangkan mendatangkan Moise Kean dari Fiorentina. Menurut laporan dari Toto Mercato, United telah memantau perkembangan Moise Kean selama beberapa bulan terakhir. Striker 25 tahun itu menunjukkan performa yang mengesankan bersama Fiorentina. Di musim ini saja ia berhasil mencatatkan 25 gol di semua kompetisi. Manchester United sendiri diprediksi harus merogoh kocek sekitar 60 juta euro demi mendatangkan sang pemain. Bayern Munchen yakin dapatkan Rafael Leao. Bayern Munchen serius ingin bisa mendatangkan Rafael Leao di bursa transfer kali ini dan siap dengan tawaran yang baru. Diungkapkan oleh La Repubblica, klub bola asal Jerman itu sebelumnya siap mengajukan tawaran senilai 50 juta euro kepada AC Milan plus bek tengah mereka yakni Kim Min-jae atau gelandang Leon Goretzka. Dan terbaru, Bayern Munchen kini sudah menyodorkan dana 70 juta euro plus pemain namun sayangnya ditolak. Namun mereka kemudian memberitakan siap untuk bisa mencoba lagi dengan tawaran yang lebih tinggi yakni senilai 100 juta euro. Kiper senior ini bakal gantikan Andre Onana. Marc-Andre ter Stegen nampaknya berpeluang hengkang ke Inggris pada musim depan. Kiper Barcelona itu disebut-sebut sedang dalam radar Manchester United saat ini. Pembicaraan antara MU dan juga agen dari sang kiper telah dilakukan. Mereka bahkan sudah menyampaikan minatnya untuk bisa membawa ter Stegen ke Inggris. Kontrak ter Stegen sendiri di Barcelona masih tersisa 3 tahun lagi. Meski begitu, MU dikabarkan bisa memboyongnya di kisaran 15 hingga 20 juta euro di musim panas nanti. Gantikan Darwin Núñez, Liverpool incar striker 22 tahun ini. Teka-teki siapa yang bakal menggantikan Darwin Núñez di lini serang Liverpool mulai menemui titik terang. Liverpool dikabarkan sedang serius mendatangkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Musim ini Ekitike terbilang produktif di Frankfurt. Selain itu, gaya bermainnya yang versatile dinilai cocok dengan sistem yang ingin diterapkan oleh Arne Slot. Perwakilan Liverpool dikabarkan telah berbicara dengan agen dari sang pemain dan di sisi lain, Liverpool juga mulai berkomunikasi dengan Eintracht Frankfurt.
Kiper Chelsea resmi hijrah ke Manchester City. Manchester City resmi memperkenalkan Marcus Bettinelli sebagai rekrutan terbarunya. Bettinelli dikirim dari Chelsea dengan biaya transfer yang tidak diungkapkan. Penjaga gawang 33 tahun ini menekan kontrak berdurasi jangka pendek. Kiper asal Inggris tersebut akan berseragam City hingga akhir musim panas 2026. Manchester City mendatangkan kiper baru usai Scott Carson memutuskan henggang dari Etihad Stadium. Manchester City resmikan transfer dari Ryan Cherki. Manchester City yang dikenal sebagai klub dengan ambisi tinggi mengumumkan perekrutan baru yakni Ryan Cherki dari Lyon tepat pada hari terakhir di bursa transfer khusus. Cherki didatangkan dari Lyon dengan harga 36 juta euro. Cherki didatangkan dari Lyon dengan harga sekitar 36 juta euro plus kemungkinan tambahan 6 juta euro. Dia bakal meningkatkan kreativitas di lini tengah Man City musim depan, dimulai dari kemungkinan tampil di Piala Dunia antar klub 2025. Bergabung dengan Manchester City tentu menjadi tantangan besar bagi Ryan Cherki sendiri. Premier League dikenal dengan intensitas dan juga tekanan tinggi, berbeda dengan atmosfer dari Liga 1 Prancis. Here we go, Liverpool akhirnya capai kesepakatan transfer dari Florian Wirtz. Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk bisa mendatangkan bintang muda Jerman yakni Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 150 juta euro atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Liverpool telah menyetujui kesepakatan verbal dengan klub tersebut dan proses transfer kini tinggal menunggu tahap medis serta penandatanganan kontrak. Nilai transfer ini menjadikan Florian Wirtz sebagai salah satu pemain termahal di dunia dan juga di dalam sepanjang sejarah Liverpool. Diketahui angka tersebut menjadi transfer termahal ketiga di dunia.